Menjuah-juah, Rinana, Shalom. Ada tadi yang nggak tahu bahasa Arab katanya kan sedih nanti dia kita bilang menjuah-juah ya kan? Ya. Horas itu ada sini buru sinaga, mana buru sinaga? Oh ini ya. Ada marga Siagia. Ada marpau mana? Boleh? Oh iya. I'm sorry. Ada Storus ya. Wes. Tarigan. Lihat je aku sini lingga ya kami dari Ertutur ya laka jumpa berkakap letak kami tutur kami ikat dalam tutur. Tapi baiklah, malam hari ini kita bertemu di tempat ini bersama-sama dalam satu acara ya Bible Camp. Iya, ibadah malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema carilah Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin kita lihat gambar ini. Ini gambar tadi sudah ditunjukkan, jadi mungkin mudah kita mengerti ya. Apakah yang kamu cari? Gambar ini cari apa dia? Di gambar ini ya. Di gambar ini dia cari uang ya. Udah kita nyanyikan lagi tadi. Saya nggak tahu kenapa kita nyanyikan lagu itu. Apakah kita juga mau cari uang gitu ya? Saya nggak tahu. Tapi gambar ini, orang ini rela berjuang mati-matian sampai mati dia cari uang ini. Ini yang digambar ya, digambar. Nggak tahu saya di sini karena saya terlambat. Saya nggak tahu tadi pertanyaan MC tadi, ya. Tapi inilah gambarnya. Gambar berikutnya kira-kira seperti apa? Ini kalau cari uang begini nih. Kenapa orang ini ya? Kenapa kira-kira orang ini? Menurut kamu apakah orang ini berbahagia? Mela boleh je foto dulu je. Lah, nggak ada ya. Ini foto yang tadi cari uang tadi lah ini. Boleh satu orang menerjemahkan. Kalau begini gambarnya, kira-kira artinya apa? Yang gambar pertama dulu. Siapa yang mau bicara? Sedih karena punya uang, karena nggak punya uang ini. Hah? Oh, kalah judi. Ini yang ngomong tadi pasti bisik-bisik dia tadi. Tapi bisik-bisik pun ketahuan karena kita dalam ruangan ya. Yang kedua ini kira-kira gambarnya sedang apa itu? Marah. Frustasi. Udah kalah judi ya kan? Marahlah. Ya, uang nggak dapat. Marah. Ya. Ini marahnya ini kayaknya nggak begitu keras ini marahnya. Kalau yang sana itu dibatal, sampatilah katanya. Ada di sini yang kalah judi begini? Nggak ada ya. Oh nanti tinggu kredit senta katanya ya gitu. Oh dibatal sampatilah. Kenapalah orang ini ya? Jawabannya ini karena dia cari uang. Bukannya dapat uang, malah hilang uang. Judi katanya jujur dilarang. Kalau jujur dilarang, hilangnya uangnya. Ya di Bible Camp ini kita akan melihat beginilah kalau orang cari uang. Makanya ada pertanyaan tadi di awal, apakah yang kamu cari? Tema besar kita, apakah yang kamu cari? Disinilah nanti kita menemukan jawaban yang sebenarnya, yang bukan nanti akibatnya seperti ini. Jelas orang ini bukan orang yang berbahagia. Kita masuk ke tema yang sesungguhnya. Ada satu firman Tuhan bisa kita baca bersama-sama. Kita baca ini Matius 13 ayat 16. Tetapi 1, 2, 3 ya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saya yakin semua di sini punya telinga untuk mendengar, punya mata untuk melihat. Maka dikatakan di Bible Camp ini
berbahagialah matamu karena melihat. Itu sebabnya malam ini jangan biarkan mata ini tertidur sebelum kita melihat yang sesungguhnya. Karena kalau dia melihat, nanti dia akan berbahagia. Kalau dia mendengar, apa katanya? Ia akan berbahagia. Dan telingamu karena mendengar. Coba kita hafal. Anak muda kan suka menghafal ayat ya. Jadi Matius berapa tadi? 13 ayat 16. 1, 2, 3 ya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ini yang muda-muda cepat menghafal ini ya. Yang orang tua pelan-pelan saja. Kita ikuti aja orang muda zaman ini. Kita orang tua zaman lalu. Saya baru berumur 53 tahun. Masih muda, tapi memang putih rambut ini agak putih dia, enggak apa-apa lah. Tapi kita mencoba untuk menghafal firman Tuhan. Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3 ya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Boleh ditutup Ibu Novi ya, supaya kami belajar menghafal. Itu berarti masih connect kita dengan firman Tuhan ya. Tetapi bisa ditutup pakai apa mungkin lah? Layarnya ada ininya tuh. Di sana juga bisa. Oh diganti. Nanti ini yang menghafal. Oh, tahu. Tetapi 1, 2, 3 ya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mantap ya. Nggak sia-sia kita jalan dari kampung kita kemari ya. Karena ada di layar. Loh. Jadi alamatnya. Operator kita ini perlu di oper ini ya. Coba di atas itu. Oh ini aja, nanti mereka hafal yang ini, nggak apa-apa. Oke ya, ini dari alamatnya. Matius berapa tadi? 13 ayat. Oke, kata-katanya 1, 2, 3 ya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena selama 4 hari ini kita harus gunakan mata ini untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Hasilnya berbahagia. Saya mau tes dulu ya. Siapa di sini yang mau berbahagia? Angkat tangan. Oh, berarti lulus. Itu cuma tesnya ya. Itu cuma tesnya. Ya. Nggak berat-berat. Nanti kalau berat Anda pulang gimana? Ya. Nanti di terakhir baru ada kuis, nanti baru agak berat. Ya, ini nggak berat. Pertanyaan cuma begitu aja. Siapa yang mau berbahagia? Oh, ternyata semua mau berbahagia. Baik. Kalau gitu, mari kita melihat kuncinya. Mari kita lihat. Terus, ya, carilah Tuhan. Kalau mau kita berbahagia itu carilah Tuhan. Jangan cari uang. Cari apa? Carilah Tuhan. Ada firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 13. Saya akan bacakan di sini. Carilah Tuhan. Ini yang berwarna hijau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sampai di situ aja dulu. Carilah Tuhan. Bangsa Israel disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada mereka dikala mereka dalam kesulitan karena pembuangan akibat kejahatan. Mereka mengabaikan Tuhan. Tapi firman Tuhan datang kepada mereka, carilah Tuhan. Seorang nabi dipakai untuk menyampaikan pesan ini.
Ibaratnya hari ini pendeta menyampaikan firman Tuhan, supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan, supaya bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Dan pada zaman ini kita mendengar firman ini, maka firman ini akan sampai di telinga kita. Berbahagialah yang mendengar, berbahagialah yang melihat. Maka mata yang dicipta Tuhan bisa melihat, telinga yang dicipta Tuhan bisa mendengar. Mereka yang melihat Tuhan, mereka yang mendengar Tuhan, mereka akan berbahagia. Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kapankah Tuhan berkenan ditemui? Saudara, setelah Allah menunjukkan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus, Allah sudah bisa ditemui. Sebelumnya tidak bisa ditemui. Allah tahtanya di sorga. Tahu kamu di mana sorga? Nggak tahu kita. Bukan di bawah telapak kaki, bukan. Medan, bukan. Bukan di gereja ini, bukan. Jauh-jauh kita datang dari rumah kita ke tempat ini. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kapankah Tuhan berkenan ditemui? Kapankah ia dekat? Orang yang berseru kepada Tuhan itu karena ia dekat. Tapi ada banyak orang hari ini berseru kepada Tuhan, padahal Tuhan begitu jauh. Kita di sini berseru, sekuat tenaga kita berseru. Kalau yang kita mau panggil itu ada di Kuala, kira-kira mereka dengar tidak? Tidak, karena mereka jauh. Ada banyak orang berseru hari ini kepada Tuhan. Tuhan gak dengar, Tuhan gak jawab, karena Tuhan begitu jauh. Tapi Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia itu, ia berkenan ditemui, ia dekat. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau Allah sendiri berkenan ditemui, Allah sendiri dekat, itu karena kasih karunia-Nya. Itu karena kebaikannya. Tidak ada kita manusia bisa melihat Allah. Tapi Allah mau memperkenalkan dirinya. Tidak ada yang manusia yang bisa naik ke surga, maka dia turun dari surga ke dunia. Waktunya lah kita cari Tuhan. Waktunya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Waktunya kita bisa berseru kepada Tuhan. Waktunya kita dekat dengan Tuhan. Karena disinilah sumber kebahagiaan itu. Apa rupanya yang Tuhan mau buat? Apakah yang Tuhan buat? Kalau kita mencari Dia, kalau kita bertemu dengan Dia, kalau kita berseru kepadanya, kalau ia dekat. Saya kasih tanda yang berwarna merah. Dia akan mengasihani. Dia akan mengasihaninya siapapun yang bertemu, siapapun yang mencari Tuhan, siapapun yang berseru kepada Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, ia akan mengalami kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Digenapi, senangnya aku kalau aku dikasihi. Ada banyak orang di dunia hari ini tidak pernah mengalami kasih. Seorang anak, dia tidak pernah mengalami kasih dari orang tuanya. Saya punya murid, dia waktu di kelas saya cerita, dan dia beritahukan, dia belum pernah lihat siapa bapaknya. Saudara bayangkan, dari lahir sampai SMA, dia tidak kenal, tidak tahu siapa bapaknya. Dia tidak pernah mengalami kasih itu. SMA, ini udah tamat di SMA. Waktu saya bercerita seperti bapak saya kepada anak-anaknya, dia menangis. Saya gak pernah rasakan kasih bapak saya. Tetapi firman Tuhan mau mengasihani kita. Allah sendiri datang dari surga ke dunia. Ia sendiri berkenan ditemui. Ia sendiri mau mendekatkan diri kepada manusia. Itulah kasih karunia Allah. Yesus Kristus adalah wujud Allah yang sebenarnya. Tapi belum banyak orang yang mengenalnya.
Belum banyak orang yang dekat dengannya. Belum banyak orang bertemu dengan dia. Belum banyak orang yang berseru kepadanya. Belum banyak orang yang mencarinya. Tapi kita di sini malam hari ini mencari dia. Maka kita akan mengalami kasihnya. Maka dia akan mengasihaninya. Yang merah kedua, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Wah, senang sekali ya kalau kita diampuni. Dikasihi saja sudah senang, apalagi diampuni. Kata diampuni itu berarti kita punya kesalahan, tapi dia tidak melihat kesalahan kita. Dia melihat kita orang yang dicintai. Kalau kita sedang jatuh cinta, kita nggak melihat sedikit pun kesalahan orang itu. Maka yang lagi pacaran kan berbunga-bunga dia ya kan. Bukan bunga ini maksudnya, bukan. Berbunga-bunga itu lagi senang-senangnya. Dia nggak pernah menyalahkan pasangannya. Mau mandi atau belum mandi nggak masalah. Cintaku hanya kamu. Itu waktu pacaran. Setelah menikah, nah saya nggak tahu lah yang di belakang ini ya. Biasanya sudah lupa dia cintanya ya kan. Waktu pacaran sakit sedikit kau bilang sayang. Waktu pacaran kesandung batu kau bilang sayang. Itu waktu pacaran. Kasihnya besar sehingga tidak melihat kesalahan itu. Begitulah Allah menunjukkan pengampunannya kepada kita. Tapi ada banyak orang setelah masuk rumah nikah, sedikit saja terlambat marah-marah sama pasangannya. Jangankan kena batu, kena senggol sedikit pun cuma Andre katanya hilang cintanya, dendam di hatinya. Hati-hati kita dengan cinta manusia. Yang saya mau sebutkan cinta Allah, cinta Tuhan, kasih Tuhan yang besar. Dalam bahasa Alkitab sering dipakai kasih agape. Di kampung Antara sudah sering saya sampaikan kasih agape. Ya pernah ya? Apa itu agape? Ya kasih dari Allah. Bahasa Karona ugapape kelem tena. Itu agape itu bahasa Yunani, bahasa luar negeri. Tapi agape itu bahasa Karo ugapape kelem tena. Itu agape. Mencintai kita, mesra pe kita, sakit pe kita, bodoh pe kita, kelem Athena. Itulah kasih agape. Ugapape kelem tena. Kalau kasih manusia ada namanya filia. Filia itu kasih pertemanan gitu. Itu filia itu pertemanan. Ya. Filia itu diartikan nanti jadi pilih-pilih ya. Rasa-rasanya yang bisa dapat untung, itu jadi temannya. Itu pilih-pilih ya. Kalau kita jelek, ada orang ganteng, ada orang cantik, kita nggak diterge. Karena pilih ya, itu kasih manusia. Makanya kalau kita hanya punya kasih manusia, kita kan kecewa. Apalagi kasih manusia yang sering kita dengar. Storge ini. Kasih orang tua kepada anak, kasih dalam keluarga. Tahu kasih storge? Ada lani setor, lani terge. Ya itu. Makanya kalau kita berharap pada orang tua, kadang-kadang orang tua mengecewakan, betul nggak? Yang muda-muda, betul? Nggak berani bilang kan karena sini orang tuanya. Berapa banyak anak-anak hari ini nggak hormat sama orang tuanya karena kurang setoran dari kampung. Dilani setor, lani terge, gelarnya kasih storge. Itu kasih manusia. Makanya kalau kita hanya punya kasih manusia, kita akan kecewa. Ada satu lagi kalau saya nggak salah, ada kasih apa? Oh kasih eros, ini malu-malu sedikit ya. Kasih eros itu sebenarnya itu sering error itu. Tahu error? Bermasalah. Ya. Kasih eros itu sering error. Waktu pacaran enak-enak, waktu lagi jauh atau telepon nggak diangkat, langsung marah-marah. Error, saudara. Itu faktor jaringannya sebenarnya. Cinta tapi karena faktor jaringan. Gampang kali error, gampang kali marah-marah, gampang kali sedih, kecewa. Itu kasih manusia. Itu kasih pasangan apa lawan jenis. Hati-hati yang muda-muda ini.
atau yang orang tua zaman sekarang ini, kalau hanya mengandalkan kasih eros itu, lawan jenis itu, oh kita kecewa. Kasih Tuhan agape, uga apa pe? Kelemten. Kasih manusia, pilih ya, pilih-pilih iya. Kasih orang tua, storge, stor makan nih, terge. Kalau kasih lawan jenis, eros ring, eros. Mau kasih agape dari Allah, dia akan mengasihaninya. Kasih yang kekal itu loh. Uga apa pe kelem, ate. Ia akan memberi pengampunan. Kalau kasih eros, kasih filia, kasih storge itu, pengampunan itu nihil, kecil. Kayaknya nggak ada pengampunan. Meskipun kita setiap tahun, di akhir tahun, maaf-maafan di rumah, kalau tutup tahun. Ini hampir tiap tahun dilakukan. Iya kerina salah nande, bapak mak kendu, enggona, aku maafkan kerina anak sampai bagi kaya anakku katanya. Besok tanggal 1 udah bertengkar lagi. Tahun depan maafkan lagi. Nggak selesai saudara, nggak selesai. Tapi kasih dalam Allah yang memberi pengampunan dengan limpahnya, kata limpahnya itu nggak pernah habis. Makanya kalau hari ini kita belum mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kalau kita belum mendapatkan kasih dari Tuhan, berarti kita belum bertemu dengan Tuhan. Tapi malam hari ini kita akan cari Dia. Dia sendiri yang berfirman, carilah Tuhan. Yang ke-8 dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan punya rancangan dalam diri kita. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Mengapa kita dilahirkan? Kita seringkali nggak tahu tujuan hidup kita. Anak-anak muda hari ini nggak tahu apa tujuan hidupnya. Yang penting enak, yang penting senang. Padahal nggak tahu apa tujuannya. Orang tua juga sering demikian, sering nggak tahu apa tujuan hidupnya. Tapi Allah punya rancangan, Allah punya tujuan. Ada jalan yang Allah siapkan untuk kita. Sudah berapa lama kita hidup di dunia hari ini? Mungkin ada yang sudah 60 tahun, 70 tahun. Ada yang masih 12 tahun. Ada tadi yang paling muda tadi kelas 3 SD tadi ya? Hah? Kelas berapa tadi? Oh, masih muda. Jalan Tuhan, rancangan Tuhan untuk kita semuanya. Harusnya kita tahu sudah berapa lama kita hidup, kita punya rancangan, kita punya rencana yang tinggi, tapi selalu gagal dan gagal. Rancangan Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi Tuhan yang kita cari ini, Tuhan yang punya rancangan yang besar, yang tinggi. Dia punya jalan yang benar, yang memberikan kepada kita suatu kehidupan. Kita lihat kira-kira apa yang dibuatnya dan apa yang akan diberikan berikutnya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Kita bayang-bayangkan sedikit ya, ini agak berpuitis ini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur. Perhatikan yang berwarna merah. Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Inilah yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Kalau kita mencari Tuhan, kita bertemu dengan Dia, waktu kita seru kepadanya, waktu kita dekat. Digambarkan tadi di atas itu seperti subur, tanah yang subur. Wow, kita para petani senang kali kalau tanahnya subur ya kan. Tadi di mobil kami bercerita bisa pula nanam ubi 30 kilo satu batang. Saya baru dengar sejarah ini tadi.
Siapa tadi yang cerita? Angkat tangan saja, jangan bersuara. Ada tadi ya? Mana tadi yang cerita tadi? Udah tidur? Angkat tangan saja, kalau tidak. Oh, ada. Ya. 30 kilo satu batang. Saya bilang 10 kilo pun kayaknya mustahil. Dulu saya petani, saya nanam ubi, nggak pernah sampai 10 kilo satu batang. Ubi tahunan, ya, gadung tahun, ya. Bisa 30 kilo. Wow. Aku aja bisa 5 kilo. Itu karena tanahnya subur. Ya. Kalau Tuhan yang buat, apa yang nggak bisa, ya kan? Semuanya bisa. Dan menumbuhkan. Wah, ini seperti tanaman betul-betul ya, bertumbuh itu dia akan makin besar. Orang yang hidup di dunia ini kalau nggak bertumbuh, nggak makin besar, itu berarti itu kematian. Kalau mati berarti nggak bertumbuh. Memberikan benih kepada penabur. Benih adalah suatu harta yang sangat mahal sekali. Satu butir padi bisa menghasilkan 30 butir padi. Bisa 60 butir padi. Bisa 100 butir padi. Kalau Tuhan memberikan benih itu, maka hidup kita akan berbahagia. Dan roti kepada orang yang mau makan. Di sana nggak ada istilahnya nasi atau beras. Yang ada itu roti, gandum gitu ya. Ini makanan pokok ini. Kalau kita mau makan, kalau nggak makan nasi kayaknya nggak makannya kan. Kalau hanya makan ubi aja kita nggak merasa nikmat. Ini Tuhan sendiri akan berikan ubi kepada orang yang mau makan. Senangnya kita tadi sini sudah makannya kan? Senang tadi kita sudah makan? Ada tadi yang nambah? Ada ya, saya termasuk yang nambah, saya angkat tangan. Enak tadi. Ya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Diartikan dalam ayat 12 itu, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Wah ini ya, ada sukacita. Beda dengan gambar yang di awal tadi ya, yang menunduk sedih. Gak ada sukacitanya. Saya tadi karena belum lihat banyak lagu, mungkin belum nampak sukacitanya. Tapi gak mesti harus nyanyi baru sukacita, ya kan? Sukacita itu adalah dari hatinya keluar, terpancar kebahagiaan. Meskipun jalan capek, meskipun cuaca dingin, tapi dia nampak sukacitanya. Dan akan dihantarkan dengan damai. Damai itu berarti tidak ada sesuatu apapun yang jadi masalah dalam hidupku ini. Damai ini aku bisa bersahabat dekat dengan siapapun. Ini damai. Aku tidak takut dengan lingkunganku yang kacau balau. Aku bisa damai. Ini karena Tuhan yang buat. Bergembira. Wah ini sama. Bersorak-sorai. Bertepuk tangan. Ini gambaran orang-orang dalam rumah Tuhan ini semua. Saya nggak tahu waktu di ladang ada yang begini sambil nyanyi ya, ngoret gitu ya. Nah, sambil bertepuk tangan mungkin nanti orang bingung ya, ngapain pula mereka tepuk tangan. Tapi ini nampak satu kata-kata yang begitu berbahagia. Saya kira kita bisa bertepuk tangan, kita bisa bersorak-sorai, bisa bergembira. Pernahkah kita tahu bahwa ini semuanya Tuhan yang siapkan? Yang dari Tuhan, itu Tuhan berikan dengan limpahnya. Ada orang sih sukacita kata bergembira lagi main game. Mati lampu. Mati lampu. Putus jaringan. Masih bergembira kan dia? Wah bisa dilemparkannya itu HP-nya. Lagi main HP. Tiba-tiba dipanggil namanya. Ya, otomat. Berita katanya kan. Ngapain deh? Sangat sibuk Datang mamanya jamilnya HP-nya. Kira-kira gimana Pak? Masih bahagia kan dia? Oh marahnya luar biasa. Kebahagiaan dari dunia ini, entah dia katanya bergembira, entah karena bersorak-sorai, bertepuk tangan, itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau dari Tuhan, dia akan memberikan dengan limpahnya itu. Maukah saudara mencari Tuhan? Ini semua Tuhan berikan. Apakah yang kamu cari? Kita lihat gambar berikutnya. Carilah Tuhan. Ini sebagai kesimpulan daripada apa yang kita dengar ini. Carilah Tuhan. Kalau belum bertemu dengannya,
kalau belum dekat dengan dia, kita nggak akan pernah bisa berbahagia. Siapakah Tuhan yang kita cari ini? Tuhan yang sudah menunjukkan kasih karunia-Nya dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri adalah Allah yang menjadi manusia. Selama di sini nanti kita akan melihat bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Besok pagi ada 4 atau 5 orang dalam Alkitab dicatat mereka bertemu dengan Yesus. Supaya nanti kita semuanya bisa bertemu dan kita betul-betul mencari Tuhan. Atau saudara yang berikut ini pilihan bagi kita. Apakah yang kamu cari? Apakah Yesus yang betul-betul kamu cari atau yang berikutnya? Ini kita boleh buat satu pertanyaan dalam diri kita. Apa sebenarnya yang saya cari di sini? Kamu cari yang mana? Cari iblis atau Yesus? Cari uang atau kasih? Agape tadi. Cari bahaya atau bahagia? Ini malam hari ini kita harus ambil satu keputusan. Kita kemarin ini mau cari apa ini? Tadi belum disinggung, mungkin ada sini mau cari pacar katanya. Jangan cari pacar itu saja jauh kemari. Ini jauh di perjalanan. Berbahaya lagi perjalanan ini. Ya. Bersyukurnya Tuhan jaga kita sampai di sini. Kita mau cari yang mana? Gambar yang sebelah kiri ini, dia mencari iblis itu. Dia jadikan iblis dari sahabatnya, temannya. Yang sebelah kanan, dia cari Yesus. Itu menjadi sahabatnya. Dia menjadi Tuhan dalam hidupnya, yang mengatur kehidupannya. Yang gambar sebelah kiri ini, dia mencari uang. Ya, sampai hari ini uangnya belum dapat. Saya tanya juga belum dapat. Hah? Iya. Nah, takkan tertanya katanya. Tapi yang sana dia mencari kasih, saudara. Dia mencari cinta sejati, agape. Yang di sini akhirnya dia cari bahaya. Lah saja terkena. Sina takkan. Itu negara kesana pikir-pikir. Adinin dagingnya perkertangnya kok kan nang daging tewasnya tapi si dia buru-buru gede adinin seluarnya nang kering ada duit nukur pakaian duit peladat pakaian kering selop merigat selop tengah kini hilang nari ya. Saudara pilih yang mana ini tujuannya? Pilih yang mana? Ini. Ya. Terserah saudara pilih yang mana. Tapi kalau kita pilih Yesus, kasih itu akan kita miliki, pengampunannya itu, kita akan bahagia. Ada damai tadi. Itu gambar yang satu dan gambar yang kedua. Kalau ada yang mau fotokan dulu lah. Enggak ada. Kita lihat berikutnya. Kalau nggak ada yang mau fotokan, kita lanjutkan saja. Saudara, Yesus menyelamatkan dan memberikan surga kepada kita. Itulah yang membuat kita bahagia. Kalau orang belum diselamatkan, kalau orang belum mendapatkan surga itu nggak akan pernah berbahagia. Ada lagu di kertas kita itu, senang saya lagunya, tapi nggak mungkin kita jadikan di sini ya. Aku telah puas dengan milikku sekarang, harta tak banyak, rumah pun. Bahasa Karonya mantap itu. Siapa pada nyanyikannya? Saya mau dengar lagu. Bahasa Karo ya. Sini satu orang. Siapa? Satu orang. Ada yang menyanyikan? Saya mau dengar. Saya butuh satu orang yang nyanyikan di sini.
Boleh bawa ke buku lagu nggak apa-apa. Ambil buku lagunya, Mbak. Siapa? Oh, silakan Pak Sbering. Ini suaranya bagus ini. Ada buku lagunya, nyanyikan. Ada kalau cari paling depan itu paling depan. Kalau sudah diselamatkan, kalau sudah dapat surga, tidak apa-apa rumah pekitik lah kayak kahe. Itu kan sudah. Kami kan nanti saya. Iseng? Kami di. Oh, kiri dan ini. Ada di layar. Bahasa Indonesia. Aku telah puas. Bahasa Karo, saya butuh bahasa Karo. Beda kata-katanya. Perlu musik kan? Tadi ajar dia apa? Ini Bapak ini bahasa Karonya mantap. Puas, bahasa Indonesia. Itu puas. Pertama semua nanya Aku ngo puas nalani gluku gundari ertalam lala rumah pekitik tapi pepagi ibasku tabadia kuda dan ingan basras mahaga ibas istana sikap kena inganku i rumah bapa ingan si senang i surga pagi kita pekri nanggelu ras Tuhan Yesus serasa lala. Cukup Pak? Ya, Buzur melala pas bering. Ya, aku nggak puas. Tapi pagi di surga istana sikap dan Tuhan. Gendari mencari rumah pikitik lama masalah. Ya, karena apa? Karena Yesus yang memberikan itu. Ini perlu kita ingat. Kalau kita mencari Tuhan, kita mencari Yesus, kita akan diselamatkan. Kata diselamatkan itu berarti ada dalam bahaya. Saya nggak tahu bahaya apa dalam hidup kita hari ini. Tapi ada yang menyelamatkan kita. Yesus, waktu dia lahir ke dunia ini, malaikat beritahukan kepada gembala-gembala itu. Ini dia, juru selamat dunia. Malaikat berkata kepada Maria, beri dia nama Yesus, karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka setiap orang yang mencari Tuhan, mencari Yesus, mereka akan diselamatkan. Mereka akan menerima sorga itu. Jadi kalau sudah mempunyai itu semua nanti, kita merasa di dunia ini begitu puas, sekalipun rumahnya kecil. Beberapa hari yang lalu kami pergi ke Aceh, misi. Kami bertemu dengan orang yang rumahnya hanyut waktu banjir 2 bulan yang lalu, 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Itu air sampai 4 meter, ya rumahnya hanyut. Di situ dia tinggal hari ini. Situ suami istri, anak gadisnya, anak lajangnya, dan ada anak kecil tinggal di situ satu kamar hanya 2 kali 3 meter. Tapi waktu kami datang ke sana, mereka berharap mau bangun. Dia tunjukkan begini, di sini nanti akan dibangun ya tempat tidur, paling enggak untuk kamar 1. Janji dari pemerintah belum ada katanya. Saudara, kalau orang belum menemukan keselamatan, belum menerima surga itu, dia nggak bisa terima keadaan itu. Tapi waktu kami datang, ya beginilah, putus asa. Ya kami bilang kami akan datang kembali untuk memperbaiki rumah itu, untuk membangun suatu ruangan yang layak untuk dipakai. Tapi saudara, kalau kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa puas sekalipun tidak punya rumah atau rumah kita kecil. Karena ada yang Allah berikan, ada Allah buat dalam hidup kita. Yesus menyelamatkan dan Yesus memberikan surga itu kepada kita. Dalam pertemuan kita ke depan nanti kita akan lihat bagaimana itu terjadi. Yesus sampai dia
mati di kayu salib itu dalam mempersiapkan semuanya untuk manusia. Yesus datang ke dunia jadi manusia, memberitahukan kepada manusia supaya manusia dekat dan manusia bisa bertemu. Dan Yesus buktikan cinta kasihnya yang besar itu lewat kayu salib. Dan dia gambarkan sorga itu di situ. Bagaimana dosa sudah selesai. Rasanya sorga itu jauh daripada mimpi kita. Kita pikir hanya sebuah tempat. Tidak. Surga itu ketika dosa sudah selesai. Kita sudah diampuni. Memang ada Tuhan siapkan tempat di sorga. Tapi di hati kita, pengampunannya, kasihnya, itulah sorga bagi kita. Yesus sediakan itu. Oke. Saya melihat gambar yang berikut ini. Mungkin ini yang sering kita dengar. Wah, senangnya jalan ke surga itu. Ini hanya Tuhan Yesus yang bisa sediakan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Akulah pintu. Ini semuanya menggambarkan bagaimana kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan surga itu, mendapatkan kebahagiaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ada gambar anak-anak ketika dekat bersatu dengan Yesus Kristus, betapa sukacitanya. Waktu saya merenung ini, wah anak-anak ini bahagia kali ya. Tapi saya tanya, kok anak-anak ini apa enggak pikirkannya mamanya, bapaknya di rumah gimana gitu ya. Saya senangnya dia dengan Tuhan Yesus. Karena kasih Allah baginya lebih penting. Ini karena dia mencari Yesus. Kalau anak-anak kita pergi ke gereja, ikut acara Kamis Gembira, Jumat Gembira, kelompok anak-anak, berikan itu. Mereka mau mencari Yesus. Mereka mau bertemu dengan Yesus. Mereka mau mengalami keselamatan dari Yesus. Mereka mau mendapatkan surga dari Yesus Kristus. Jangan nanti kita orang tua ini pula nggak dapat. Anak-anak kita sudah dapat. Yang masih muda-muda ini bersyukurlah. Ini gambar yang sangat bagus sekali. Satu hubungan yang indah terjadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Betul apa kata kitab Yesaya tadi. Orang ini, anak-anak ini begitu berbahagia, begitu damai. Rasanya nggak butuh yang lain. Kalau kita belum bisa menikmati seperti ini, kita belum bertemu dengan Yesus, kita belum berseru kepada Yesus, kita belum mempercayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita lihat dulu satu film. Silakan film berikan kepada kita pengertian bagaimana kasih Yesus itu ditunjukkan. Adakah suaranya? Seorang tanpa cap pos. Surat itu hanya bertuliskan nama dan alamat. Ketika membacanya, tangannya gemetar. Begini bunyi surat itu. Rose yang terkasih. Ini adalah ilustrasi bagaimana cara Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kepada seorang Rose, Allah mau menemuinya, dan ternyata ada kakek-kakek yang dia temui, dan Allah melihat bagaimana hati Rose ini rindunya kepada Allah, bertemu dengan Allah. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan nanti memberikan kasih-Nya kepada kita, bagaimana nanti Tuhan membuat kita bisa dekat dengan Dia. Ada surat dari Yesus tadi kepada Rose, ya, mungkin kepada kita dari firman Tuhan ini. Ada satu film lagi, ini lebih singkat lagi. Mari kita lihat. Bisa lebih besar? Seberapa banyak kita punya teman? Ini ada seekor banteng sudah dimakan oleh buaya. Ekornya dia.
mungkin juga keluarga kita sebut. Apalagi di dunia maya, nggak bisa dihandalkan, nggak bisa diharapkan. Bukan kita nggak perlu teman, hanya Tuhan yang bisa diharapkan. Gambaran daripada kuda ini yang menolong kita tepat pada waktunya, yang menyelamatkan dan yang memberikan sorga itu kepada kita. Mari kita lihat firman Tuhan berikut ini. Ayo kita baca sama-sama, karena ini saya harap semuanya kita dapat. Ya, Matius 5 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 mulai. 1, 2, 3, iya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini khotbah Yesus, ini perkataan Yesus. Berbahagialah, berbahagialah. Tuhan mau kita berbahagia. Kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan berbahagia. Amin. Cari Yesus, ada kasih, ya berbahagia. Cari iblis, cari uang, ya bahaya. Ini harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Adakah di sini yang sudah berbahagia atau yang belum berbahagia? Inilah waktunya saudara dapatkan kebahagiaan itu. Perhatikan yang berwarna hijau itu. Ketika Yesus lihat orang banyak itu. Yesus melihat kita di sini. Pasti ada yang dilihatnya belum berbahagia. Seperti gambar yang pertama tadi, lesu, sedih, marah. Yesus melihat orang banyak itu. Kalau orang banyak aja bisa dilihatnya, apalagi kita yang sedikit ini. Berapa jumlah kita tadi? Ada 50. Oh gitu ya. Kecil itu. Di Alkitab dicatat 5.000 orang, saudara. Murid saya 30 orang pun pening saya. Saya nggak bisa lihat semuanya. Waktu saya lagi ngajar, saya pikir mereka dengar pun semangat saya. Begitu mereka keluar, saya periksa mejanya. Di meja kulit makanan semua. Kapan mereka makan, saya pikir. Saya nggak lihat. Waktu saya melihat mereka perhatikan saya. Waktu saya belakangkan mereka, karena nulis di depan tulis, mereka makan semua. Kalau di sini kan enggak ya kan? Waktu saya begini juga tadi, semuanya di sini tadi lihat kan, dengar kan? Ada yang makan bonbon tadi, makan bonbon. Ada juga. Tapi Yesus melihat orang banyak itu, saudara. Dia lihat ada yang tertidur, ada. Yesus yang lihat. Pendeta mana mau lihat? Ya. Yesus melihat orang banyak itu. Ada yang udah lapar lagi mungkin sini ada, lapar lagi. Naiklah ia ke atas. Kata naiklah ia lebih mudah melihat orang kalau di atas, saudara. Di mimbar ini, di atas ini. Lebih mudah lihat yang di bawah ini. Tadi saya berpikir saya di belakang. Kayaknya lah kita kurang tinggi nih. Betul nggak ya di belakang? Iya ya. Coba saya di sini. Rasanya udah aman ini. Tinggi, mudah dilihat. Ya sudah ke atas. Dia perhatikan semuanya. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu pikiran kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan, yang kita butuhkan. Makanya dia sediakan kebahagiaan, berbahagia. Saudara, orang yang miskin bisa berbahagia. Orang yang berduka cita berbahagia. Orang yang lemah lembut berbahagia. Orang yang lapar dan haus berbahagia. Tuhan bisa berikan. Ini belum seberapa ini. Kalau kita lanjutkan ayatnya itu lebih banyak lagi kebahagiaan itu. Yang dianiaya, yang dicela, oh itu berbahagia semua. Tuhan Yesus mau berikan itu. Dia lihat, dia naik ke atas. Pernahkah kita tahu Tuhan sedang melihat kita dan Tuhan sudah naik ke atas dan melihat kita ke bumi ini? Mazmur 14, Mazmur 11 dicatat tuh, Allah melihat dari tahtanya di langit. Manusia tidak ada yang baik seorang pun tidak, katanya. Makanya saya takut dengan Tuhan. Entah lagi ngapain pun saya, Tuhan melihat ini. Ini dia melihat. Tapi di sini saya perhatikan, ia duduk. Ia duduk. Waktu ia duduk itu,
Dia sedang merencanakan, rancanganku bukan, dia merencanakan apa yang mau saya berikan untuk mereka ini. Apa yang mau saya buat untuk orang-orang ini. Allah waktu di surga, waktu dia duduk di sana, dia merencanakan keselamatan bagi kita. Dia merencanakan damai sejahtera bagi kita. Waktu dia naik, dia melihat itu. Lalu dia turun ke dunia menjadi manusia. Itulah Yesus. Dia berikan kebahagiaan itu. Untuk mencapai orang-orang miskin, dia menjadi orang miskin. Maka kita tahu Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tuhan Yesus lahirin saja di kandang domba untuk menjangkau orang-orang yang tidak punya apapun. Dia tidak lahir di istana demi memberikan kebahagiaan ini, supaya mudah kita menjangkaunya, supaya mudah kita bertemu dengan dia. Makanya sayang sekali kalau kita nggak bertemu dengan Yesus, kalau kita tidak mencarinya, sayang sekali. Kita nggak akan berbahagia seperti yang dijanjikan. Apalagi ayat yang kedua dikatakan, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar, katanya. Ini perkataan Yesus, firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Dari situ nanti kita menemukan bagaimana Tuhan memberikan kebahagiaan ini. Karena iman kita timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau kita dengarkan perkataan Yesus, kita akan beriman. Dan kalau kita ingat ayat yang pertama tadi kita hafal, dan berbahagialah matamu yang melihat dan telingamu yang mendengar. Ini Tuhan memberikan. Maka jangan lewatkan malam hari ini Tuhan berikan ke kita. Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Ini kabar baik yang diberikan kepada kita di camp ini. Apakah yang kamu cari? Tadi sekilas saya dengar dari MC di awal tadi, mencari kebahagiaan. Tuhan memberikan. Coba lihat gambar. Yesus melihat dan berkata kepada mereka. Apa yang Yesus katakan kepada saudara dalam Bible Camp ini? Apa yang Yesus katakan? Itu Allah yang datang ke dunia, dalam kasih karunia-Nya. Apa yang Ia katakan kepada saudara? Kalau itu tadi kepada bangsa Israel, carilah Tuhan. Sekarang kepada saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ini hari pertama kita di sini. Saya berharap selama di sini kita bisa mendengar itu. Berbahagialah matamu yang melihat, telingamu yang mendengar. Yesus berjanji, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Terakhir, mari kita berdoa. Itu kan ada terakhir. Oke. Ada 5 menit lagi, menurut jadwalnya 5 menit lagi. Adakah yang mau bertanya tentang tema ini? Kalau tidak ada, kita akan berdoa. Karena sebentar lagi kita akan menonton film. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kalau malam hari ini kami diberikan kasih karunia, kami bisa mencari Tuhan. Kami bisa bertemu dengan Tuhan. Kami bisa berseru kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, Tuhan punya rancangan yang besar. Tuhan punya rancangan akan kekekalan itu. Supaya kami berbahagia, supaya kami memiliki damai sejahtera. Tuhan mau supaya kami diselamatkan, supaya kami memiliki sorga itu. Tuhan buatlah supaya selama di camp ini kami bisa mendapatkan semuanya itu. Sekali lagi mohon anugerah daripadamu. Roh Kudus akan meneruskan perkataan Tuhan ini, supaya kami bisa pulang dengan sorak-sorai. Kami bisa pulang dengan bertepuk tangan, bergembira, karena kami telah bertemu dengan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dalam namamu kami berdoa. Amin.